Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Novira, NPM 217555048. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasi atau entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, dapat diklasifikasikan menjadi satu, akuntan publik. Yang kedua, pemeriksaan internal atau internal auditor. Yang ketiga, auditor pemerintahan. BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPK Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Inspektorat di Departemen Pemerintahan. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara yaitu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, yaitu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Menurut parameter tujuannya, pemeriksaan keuangan yaitu memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksaan mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan cara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Menurut pemeriksaan kinerja, yaitu menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Dan menurut PDTT, tujuannya yaitu dalam bentuk kepatuhan, yaitu untuk menilai apakah hal-hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
dan PDTT dalam bentuk investigasi bertujuan untuk mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Menurut parameter hasil pemeriksaan keuangan yaitu opini atas laporan keuangan, dan menurut pemeriksaan kinerja, kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Yang ketiga ada PDTT, menurut hasilnya yaitu kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Dan parameter menurut lingkup pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, seluruh laporan keuangan, pemeriksaan kinerja lebih spesifik, dan PDTT lebih spesifik. Yang keempat, waktu pemeriksaan keuangan reguler atau berkala, pemeriksaan kinerja tidak reguler atau berkala, dan PDTT tidak reguler atau berkala. Yang kelima, parameter hal pokok atau informasi hal pokok. Pemeriksaan keuangan sudah ditentukan atau posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja yaitu perlu ditentukan sesuatu lingkup pemeriksaan. Yang ketiga ada PDTT, yaitu perlu ditentukan sesuai dengan lingkup pemeriksaan. Yang keenam ada kriteria pemeriksaan keuangan yaitu kerangka pelaporan keuangan SAP atau SAK dan peraturan perundang-undangan. Kalau pemeriksaan kinerja yaitu peraturan perundang-undangan best parties, dan kalau PDTT yaitu peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ada rekomendasi pemeriksaan keuangan yaitu tidak wajib. Rekomendasi pemeriksaan kinerja itu wajib, dan rekomendasi PDTT tidak wajib. Yang keempat, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dalam SPKN 2017, yaitu lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu yang pertama, pengelolaan itu meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, tanggung jawab yaitu kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang kelima, lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, pengeluaran, dan pengedaran uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Review dan pemeriksaan laporan keuangan. Perbedaan review dan pemeriksaan berbeda dengan pemeriksaan. Review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap pemerintah, keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lain seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. APIP terdiri dari BPKP,
Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintahan provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Yang D. Asersi manajemen. Asersi manajemen yaitu pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan pengalokasian, yang kelima penyajian dan pengungkapan.